Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan atau TTS dan Belu berada pada zona di mana berisiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan ancaman lainnya. Bencana alam yang paling sering melanda daerah-daerah ini adalah banjir dan tanah longsor. Di Provinsi NTT telah dilanda oleh bencana angin puting beliung sebanyak 140 kali, banjir 96 kali, tanah longsor 56 kali, dan 3 kali tsunami. Tahun 2009, terdapat 29 ancaman bencana di Timor Barat yang menyebabkan 26 orang korban meninggal dan sedikitnya 75 orang mengalami luka, serta 175 kepala keluarga direlokasi. Sementara itu dilaporkan bahwa terdapat 3.360 bangunan, jalan raya, dan jembatan mengalami kerusakan. Bila dikalkulasi, kerugian material mencapai 20 miliar rupiah. Anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko bencana alam. Belum lagi faktor risiko tambahan, stigma yang diciptakan oleh norma-norma sosial dan layanan yang kurang memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah atau LSM di Provinsi NTT dan bahkan di Indonesia umumnya telah mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengurangi dampak bencana melalui upaya pengurangan resiko bencana atau PRB. Namun upaya-upaya PRB sejauh ini hampir tidak mencakup atau mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, perempuan, dan para penyandang disabilitas. Padahal anak-anak, perempuan, dan para penyandang disabilitas juga memiliki kapasitas dan dapat menjadi pelaku PRB dalam hal mengidentifikasi dan menyampaikan resiko-resiko yang mereka hadapi. Mengapa pengurangan resiko bencana atau PRB inklusif dilakukan? Ada beberapa alasan atau pertimbangan mengapa kegiatan pengurangan resiko bencana inklusif menjadi sangat penting bagi Nusa Tenggara Timur, yaitu pertama, perempuan, anak-anak, dan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana apapun. Kedua, inklusi adalah atau merupakan hak asasi manusia atau disebut hak dasar manusia dan berkontribusi khusus terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketiga, inklusi bermanfaat bagi komunitas secara luas dan membantu meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana. Keempat, meningkatnya kerentanan terhadap anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kerentanan seluruh anggota komunitas. Apa itu pengurangan resiko bencana atau PRB inklusif? Selama ini pengurangan risiko bencana ini belum memasukkan teman-teman yang berkebutuhan khusus di dalam ikut melakukan pengurangan risiko bencana, sehingga dengan pengurangan risiko bencana yang inklusif ini diharapkan untuk keterlibatan kelompok rentan, terus keterlibatan teman-teman yang berkebutuhan khusus ini di dalam pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana atau PRB inklusif juga berarti mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas di semua tahapan PRB. Dengan demikian, kebutuhan mereka dapat ditangani secara lebih baik. Mereka juga akan mampu bereaksi dan melindungi diri dan orang lain ketika bencana terjadi sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal ini tentu saja pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat luas. Dengan belajar dari pengalaman di negara-negara lain, konsorsium AID yaitu Handicap International, Plan Indonesia, dan Care International Indonesia akhirnya mengimplementasikan PRB inklusif di sekolah-sekolah dan di tingkat masyarakat guna membangun kapasitas kelembagaan di Indonesia, khususnya di NTT. Sejak tahun 2010, ketiga lembaga tersebut telah mengkonsolidasikan berbagai perangkat PRB yang sudah ada saat ini, ditambah dengan praktek-praktek terbaik
untuk bekerja dengan anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Beta berharap PRB inklusif bisa dilakukan di sekolah-sekolah lain supaya makin banyak anak-anak siaga bencana. Saya langsung mengumumkan dan memerintahkan anggota TSPD agar segera mengurung masyarakat untuk keluar meninggalkan rumah, bahwa membawa kebutuhan dan barang seadanya menuju ke lokasi yang aman, karena saat ini situasi desa Tagone dalam keadaan status bahaya terhadap tanah longsor. Kami orang cacat punya kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan PRB. Untuk itu beta berharap agar kami selalu dilibatkan dalam kegiatan PRB. Kegiatan PRB yang mempertimbangkan hak dan kebutuhan perempuan seperti ibu hamil, perempuan penyandang cacat, dan perempuan lanjut usia harus diteruskan. Jangan dihentikan. Karena itu saya berharap bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran atau dana yang memadai untuk PRB inklusi agar tetap berkelanjutan di masa yang akan datang. Matanas na ko Bapak Nombala niyo haikuan mahibale esle nakdesa napi nok into bihay desa nali ay alami lasin faun esle hitatang kay taka ona naunok to lanto komna mas okat menas ng fau esle tak biyan matan mese ay hahela ay an men kono makanaw fleko menos lanam sa te kweta interdadi na al inaf apun na okat na huy na puwikan. Mengingat Provinsi NTT kami rawan terhadap kondisi bencana, maka harus ada pengalokasian dana untuk kegiatan pengurangan risiko bencana dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok rentan di Nusa Tenggara Timur. Yo, ayo kita siaga, siaga menghadapi bencana. Gerakkan seluruh semangatmu, siswa siaga siap membantu. Yo, ayo kita siaga, siaga menghadapi bencana. Saatnya siaga bencana. Bagaimana dengan Anda?